Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini insya Allah kami sudah berada di Hotel Prim Royal Hotel Surabaya. Insya Allah pada jam 9 agenda acara bertemu dengan Ketua Majelis Ulama Provinsi Jawa Timur, insya Allah. Dan insya Allah kita akan bertukar pengalaman tentang bagaimana cara melayani umat. Dan sudah bersama kita, insya Allah pada pagi ini kita akan bersilaturahim Ketua Majelis Ulama Kota Jambi. Sudah ada Bang Kasful di sana, sudah siap-siap. Kemudian nanti juga sudah ada Ustadz Mutahhir Tahiri. Kami bertiga insya Allah akan bersilaturahim dengan ketua serta pengurus Majelis Ulama Provinsi Jawa Timur. Mohon doa restu kepada para sahabat, teman-teman di Majelis Ulama Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini udah nyampe perjalanan kita ke kantor Majelis Ulama Provinsi Jawa Timur. Menikmati hidangan ini ya. Kami menyampaikan maksud tujuan kami bersilaturahim, bagaimana surat yang sudah kita layangkan bahwa tujuan kita bersilaturahim dan studi banding. Sebenarnya kalau kami melihat ini bukan studi banding, silaturahim ya, silaturahim dan juga belajar lah. Sebab kami di Provinsi Jambi ya masih belajar. Kami terbentuk sudah berapa tahun kita? Kota setahun. Jadi ketua baru, semua baru gitu. Saya kota. Jadi belajar gimana mengurus umatnya, terutama tentang masalah pendanaan ya. Pendanaan mungkin dari MUI provinsi di sini seperti apa, bagaimana cara mendapatkan dana bantuan dari mana, Terima kasih para kiai. Jadi di Jawa Timur itu kita MUI istilahnya adalah partner pemerintah. Partner pemerintah. Kemudian karena dari awal memang MUI ini kan tidak punya umat kan, beda dengan NU. Kalau NU kan ada umat. Ya. MUI tidak punya anggota umat itu, tetapi untuk masyarakat umum kecenderungan menerima fatwa dari MUI lebih besar daripada NU. So, kalau NU dianggap internal mereka. Tapi kalau MUI itu umat Islam baik lintas ormas itu kecenderungannya lebih menerima. Pertama yang biasanya kami lakukan itu terkait dengan pendanaan, kami berhubungan dengan kepala Nasrat penggunaannya. Ya, kalau boleh tahu ya berapa dana yang setahun diberikan oleh periode lalu MUI provinsi dapat 2 miliar tahun. 2 miliar. Ada usaha lain yang dilakukan oleh MUI itu, misalnya kerjasama dengan perusahaan, kerjasama dengan pemerintah ya, yang sifatnya bukan denda. Kalau di sini kami yang penting bisa dianggarkan dananya. Apa yang 2 miliar toh yang
Ada juga jadi dari LPPOM. Di LPPOM yang mendaftarkan produk itu juga masukan. Terkait dengan pendanaan MUI ini itu sepenuhnya memang dari APBD Jawa Timur. APBD. Kalau kemarin kita dapat 3M. 3M. Wah, Jadi bukan 2. wah, Masya Allah. 3M ya. Yang akan datang 2022 ini sudah 7M. Masya Allah. Itu karena Khofifah Indah Berwangsa. Ya karena hubungannya Kiai Mutawakkil sama Bu Gubernur ini bagus memang. Dan memang arah kebijakan MUI memang untuk mendukung program pemerintah. Ya soal pendidikan, ya soal fatwa. Kalau mungkin lebih tahu ketika Bu Gubernur mau menerapkan kebijakan PTM, pertemuan tatap muka sekolah itu kan, Bu Gubernur kan minta rekomendasi dari kita. Ada komisi fatwa terlibat di situ kan, ada komisi pendidikan, ada komisi pengkajian, ada komisi PPRK perempuan, pemberdayaan perempuan itu. Jadi Bu Gubernur sangat berharap dengan fatwa yang atau arahan dari MUI. Karena memang bagaimanapun pemerintah juga tidak bisa kerja sendiri, kolaboratif lah dengan Nah, kebaikan atau hubungan yang baik inilah yang kemudian melahirkan kebijakan yang bagus juga. Artinya pemerintah mensupport dana besar-besar juga kepada MUI. Maka ya tadi itu harus kolaboratif gitu. Di beberapa daerah yang saya amati itu karena hubungannya kurang bagus itu tidak dapat dukungan finansial juga dari pemerintah. Nah itu yang sangat saya sesalkan bahwa MUI itu ya harus kerjasama dengan pemerintah. Nah pemanfaatannya, pengalokasian dana itu tidak sepenuhnya untuk hal-hal yang bersifat kegiatan atau operasional juga, tetapi itu harus di-share. Kayak kita MUI di depan ini nanti per komisi ada dana stimulus. Dana stimulus itu dana pancingan. Jadi komisi itu ke depan kalau tidak salah, kalau tidak berubah maksud saya itu per komisi nanti 75 juta dalam 1 tahun dikalikan 23 komisi lembaga dan bangun, itu kurang lebih ya sekitar 1,5 M lah, lebih bahkan 1,8 lah, 1,8. Nah 5M berarti sisa 5M nanti kita kan mau renovasi nih kantor ini ya. Mungkin bisa 3M. Nah 2M-nya itu untuk kegiatan yang bersifat insidentil, misalnya pengurus harian turun ke daerah, misalnya diundang kan butuh transport dan sebagainya ke Jakarta ya ke Jakarta, kayak sekarang komisi fatwa gimana kebetulan berjalan nih subtasnya yang diberangkatkan itu berangkat dari dana kita itu PPD ya gitu. Nah komisi itu di depan memang diharapkan untuk aktif dengan dana stimulus 75 juta itu ke depan harus berbuat, dalam arti tidak boleh diem, harus berbuat. Harus habiskan dana. Harus menghabiskan dana itu. Dan kalau memang kurang itu dipersilakan untuk kolaborasi dengan instansi lain. Misalnya, ini saya kebetulan di Komisi Pendidikan menggagas kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Ke depan itu saya ingin ada edukasi Islam wasati, Islam moderat itu ke sekolah-sekolah. Jadi sekolah-sekolah formal yang umum, bukan yang berbasic pesantren, itu nanti ada penggemblengan lah gitu tentang Islam wasati itu dikomandani oleh Dinas Pendidikan. Jadi kita cuma datang untuk memberikan materi, yang ngatur semuanya di sana gitu Pak. Jadi kita tidak butuh banyak modal gitu ya. Dikasih uang transport. Dikasih uang transport gitu aja. Nah itu se-Jawa Timur. Jadi pertama mungkin kita garap Surabaya, nanti pindah Sidoarjo juga, terus begitu bergilir gitu. Di samping itu kita nanti juga menggarap PKU, Pendidikan Kaderisasi Ulama. Sebenarnya sih tahun ini ya Kemenak sudah membuka diri untuk kerjasama dengan kita, tapi karena pandemi belum diizinkan. Kemenak ya Kemenak, kolaborasinya Kemenak. Nah itu diharapkan komisi ke depan itu modelnya begitu, jadi kolaboratif, bermitra dengan instansi lain. Tidak bisa kita sendirian. Kalau kita sendiri uang 75 juta sekali kegiatan habis itu. Ya, tapi kalau kita bermitra, insya Allah bisa 3-4 kali kegiatan tuh masih bisa lah. Itu jalan sudah ya. Selama ini jalan
Yang mitra-mitra ini jalan? Jalan, kita sudah jalan. Oh. Cuma karena pandemi banyak daring. Iya, iya. Banyak daring. Yang paling aktif ya Kiai Ma'ruf itu di Komisi Fatwa dengan LP POM. Ya bahas produk itu. Ya, Itu yang paling sering itu. Kalau komisi lain itu ya ketika ada momen apa gitu baru kemudian kita memberikan tanggapan. Kalau dakwah ngirim ceramah ke masjid atau ke Komisi dakwah diharapkan ke depan itu bisa melanjutkan yang program. Saya kebetulan periode yang lama di Komisi dakwah. Saya sudah ngasih outline program saya yang belum terlaksana kemarin itu pembinaan bagi narapidana, bagi tahanan itu yang belum saya garap. Nah, saya berharap Komisi dakwah yang sekarang ini bisa kolaborasi juga dengan komisi yang lain untuk menggarap saudara-saudara kita yang ditahan itu, pembinaan mental dan rohaninya itu. Itu rutin ya? Ya, bisa tiap bulan, bisa per tribulan, bisa. Tergantung komunikasi kita dengan kepala lapas ya. Gitu. Termasuk mungkin nanti Ki Ma'ruf juga ada di Dai Kamtibmas. Komisi dakwah ke depan bisa itu untuk kolaborasi dengan kepolisian menjadi Dai Kamtibmas itu. Ki Ma'ruf kan ada di Polrestabes Surabaya. Bisa ke sana tuh bisa nanti. Jadi banyak hal. Bidang pemberdayaan ekonomi umat KPI itu ketuanya kan Pak Gus Sodik. ya. Gus Sodik. Gus Sodik. Itu kemarin sudah ketemu dengan Menteri Erick Thohir. Berbicara soal program strategi. Saya belum dapat bocoran karena ini masih baru. Tapi lah sudah anggota Ansor sekarang ya. Iya. Dia gembleng ya Ansor. Gitu. Jadi ke depan gitu kayaknya. Oh iya, satu lagi. Yang paling aktif Badan Kesehatan juga. Tiap minggu tuh webinar. Ini kesehatan. Ya, yang dikomandoi oleh Prof Zaki langsung, dibantu oleh Pak Ketua Badan Kesehatan Pak Prof Joko, Wakil Rektor UNER, Ketua Senat UNER, sekarang Ketua Senat. Oh, Joko ya. Yeah. Itu tiap minggu. Sekarang sudah seri 22 kalau nggak salah. Oh, bidang kesehatan? Bidang kesehatan. Membahas masalah? Iya, banyak hal. Mulai dari menjaga stamina tubuh di era pandemi, kemudian banyak hal lah. Itu ada 22 seri sudah. Tapi yang menyiapkan apanya dari dunia kesehatan ya? Prof Joko ini kan ya orang berpengaruh juga ya, jadi punya banyak teman. Jadi kepala dinas itu diminta ayo jadi narasumber di MUI gitu. Sebenarnya pun kami tidak mengeluarkan uang. Jadi narasumber itu ya gratisan lah gitu ya. Jadi kepala dinas, direktur rumah sakit itu minta untuk berbicara. Webinar. Iya, kurang lebih 2 jam, jam 7 sampai jam 9. Dan kita nggak, spesial pun nggak keluar uang, cuma modal akun Zoom sama operatornya saja gitu. Sisanya nggak. Akun Zoom mau nyiapkan? Ya, Zoomnya kan kita punya, akun Zoom kita. Gitu. Banyak juga ya. Ya. Jadi kalau misal kota kabupaten itu dananya memang dari Pemda masing-masing itu jalan di sini. Kalau di Jawa Timur ya. Ada beberapa kabupaten yang memang Pemdanya kurang perhatian. Tahun 2018 itu masih ada yang ngasih cuma 75 juta. Per kabupaten itu dikasih 75 juta ada. Kalau yang paling besar di mana? Malang itu bagus 1M setengah kalau nggak salah. Kalau kota Surabaya? Surabaya ada sedikit. Sedikit di Surabaya. Ada 100. Ya lebih di atas 100. Tapi nggak sampai 1M, masih kalah dengan Malang. Yang bagus sekarang Gresik. Kantornya bagus sekarang, mentereng. Dibangunkan sama Pak Bupatinya. Oh, Gresik. Di Gresik. Sejarah besok tuh ya. Biar karena gedung kan. Iya. Gresik bagus. Jadi yang hidup tuh Gresik, Malang. Semuanya hidup ya. Cuma ada yang tertatih-tatih gitu. Nah, ya ada yang disupport ya. Yang tidak support sama sekali Pemdanya itu mana itu? Dulu sebenarnya karena rivalitas. Jadi ketua MUI-nya calon bupati juga. Oh.